Sahabat Berita Desa. Dalam rangka memberdayakan perangkat, BPD dan warga tentang pengetahuan hukum pemerintah Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara melaksanakan sosialisasi hukum pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Dipimpin Kepala Desa Pasar Palik Nazarudin T. SPD, MSI. Kegiatan sosialisasi hukum ini dibuka langsung oleh Camat Air Napal Amir Mahmud SE yang berlangsung selama 1 hari kerja dengan sesi pagi dan sore hari. Dengan tim narasumber dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, sosialisasi hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pasar Palik ini diikuti oleh perangkat desa, BPD, Ibu PKK dan warga Desa Pasar Palik dengan mengambil tema Undang-Undang Desa, hukum pertanahan dan permasalahan hukum lainnya yang ada di masyarakat. Berikut kami laporkan pelaksanaan kegiatan tersebut selengkapnya. Berita Desa, oke. Desa, jangan lupa subscribe. Dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara yang sudah hadir pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Desa Pasar Palik yang terdiri ada dari PKK, dari Kutai, kemudian dari pemuda dan perangkat desa sendiri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada tim Kejaksaan Negeri Angka Makmur yang sudah hadir pada pagi hari ini sesuai dengan undangan dan jadwal yang telah ditetapkan bersama-sama dengan tim Kecamatan Air Napal. Kemudian pada Pak Camat, terima kasih sudah hadir, dan kepada Bapak dan Ibu-ibu peserta pelatihan sosialisasi hukum yang berbahagia. Dalam kesempatan ini tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Pertama bahwa sebagai masyarakat dan aparatur pemerintah desa, kita harus sedikit-sedikit paham mengenai hukum yang terkait biasa yang ada hal-hal yang di daerah kita. Misalnya hukum umum itu mungkin KDRT ya Pak ya. Kebetulan hari ini banyak perempuan Bapak. Kemudian nanti mungkin tentang hewan dan segala macam dan perkara-perkara umum yang tidak sering timbul di masyarakat ini. Nah ini kami mohon nanti pencerahan dari pihak Kejaksaan Negeri Angka Makmur, sehingga apa yang disampaikan nanti akan menjadi bagian ilmu kami untuk kami terapkan bersama-sama di masyarakat desa Pasar Palik. Kemudian yang super khusus lagi mungkin tentang pelaksanaan pemerintahan desa. Jangan sampai kami istilahnya terjebak kepada hal-hal yang tidak benar dalam rangka pengadministrasian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan dari tahun ke tahun. Nah, oleh sebab itu kami mohon nanti masukan dari pihak Kejaksaan Negeri Angka Makmur bahwasanya kita adalah bagian dari pemerintahan yang juga tentunya berhubungan dengan kegiatan fisik serta keuangan. Nah, ini sangat rentan sekali kami di desa-desa, bukan hanya Pasar Palik, tapi semua desa di Indonesia sering mengalami kendala-kendala tentang pelaksanaan aturan-aturan melalui undang-undang yang ada, kemudian adanya peraturan-peraturan menteri dan segala macam sampai ke perda yang ada. Nah, hal itu kadang-kadang membuat ya namanya juga perangkat desa, masyarakat desa, pengetahuan tentang hukum ini sangat kecil sekali. Oleh sebab itu kesempatan yang berbahagia ini kami mohon nanti narasumber dari Kejaksaan dapat memberikan sosialisasi dan informasi kepada kami bagaimana sebaiknya kami menyelenggarakan pemerintahan di desa ini, bagaimana kami bersikap terhadap masyarakat kami kalau ada yang begini begitu, ya kan? Kemudian kami juga sedang menyiapkan sekarang beberapa perdes Pak Jaksa. Tentunya perdes kami itu belum berlaku secara real, nanti akan kita verifikasi di pemerintah Kabupaten Bengkulu, tapi sudah kami siap satu persatunya, tinggal kami nanti membahas bersama BPD dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Pasar Palik ini.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Bengkulu Utara yang telah hadir untuk bersama-sama kita pada hari ini. Dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu peserta, kami harapkan dapat mengikuti acara ini sampai selesai, karena ini merupakan bagian dari pengetahuan kita. Apa yang perlu ditanya nanti ditanya, ya, ditanyakan kepada narasumber kita, agar misalnya tidak ada hal-hal yang menjadi apa gitu ya, permasalahan buat kita di Desa Pasar Pali ini, baik tentang misalnya hewan ternak atau adat dan segala macamnya. Saya kira itu Pak yang dari Kejaksaan, Pak siapa tadi Pak? Pak Hazard. Pak Hazard belum begitu benar ya. Saya Pak Nazarudin. Ya, saya Nazarudin. Nah, ini Pak Amir Mahmud, camat kita Pak Amir Mahmud. Mohon maaf bapak-bapak yang dari Kejaksaan belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu kan. Nah, jadi alhamdulillah kita ketemu, dapat bersilaturahmi pada hari ini, dan saya sampaikan juga dengan Pak Kasih bahwa salah satu bagian dari kegiatan kita hari ini yang tidak kalah penting unsurnya adalah silaturahmi. Jadi kami menjalinkan silaturahmi yang erat dengan pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara. Nanti tolong sampaikan salam kami kepada Pak Kasih. Terima kasih banyak atas kehadiran tim narasumber dari Kabupaten Kejaksaan Kabupaten Bengkulu Utara. Misalkan urusan-urusan yang sifatnya yang sering terjadi dari desa-desa ini, itu berkaitan dengan desa, ya. Banyak yang lain-lainnya Pak. Yang kedua masalah BPD, ya. BPD tugas dan pokok dan fungsi BPD, ya. Merekrutkan BPD juga, ya. Ada aturannya. Kadang-kadang aturan dengan BPD dengan perangkat dengan kepala desa ini berseberangan juga kadang-kadang. Kadang-kadang BPD tahu dengan tugas dan fungsinya, dia ingin tahu dengan hak dan kewajiban oleh kepala desa. Itu kadang-kadang ini bukan kita ini sering berseberangan, kira seperti itu. Dengan kehadiran dari Bapak ini supaya antara pemerintah ya, antara BPD dengan kepala desa ini dapat berjalan sesuai dengan tugas kita masing-masing. Dan yang sebenarnya masalah mengenai perangkat desa, perangkat desa ini ya tanggung jawab desa besar sekali, tanggung jawabnya perangkat desa ini. Bukan saya ini, apalagi pengelolaan dengan anggaran sampai kalau dengar 1 M ada 800, ada 1 M lebih, ya. Nah, itu berat tanggung jawab dengan perangkat desa ini. Nah itu ya atas kehadiran bapak-bapak ini supaya minimal ya mencegah supaya kita memahami ya bagaimana kita menggunakan anggaran masyarakat dengan berbasis dengan masalah hukum. Ya. Sebelumnya juga perkenalkan Bu, saya Muhammad Fazal Mulyono, dinas di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara sebagai asumsi B. Asumsi B itu bagian ekonomi moneter pembangunan strategis di Bengkulu Utara, yang dimana itu dibawa langsung oleh Kasihtel. Saya berdinas di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara ini baru 1 bulan setengah Bu. Aslinya Bengkulu. Sebelum di Bengkulu Utara ini saya berdinas di Kabupaten Agam Raya. Nah, Kabupaten Agam Raya itu Bu di Aceh. Nah, Pecangan dari Melabu, Aceh Barat dan Kepres Mami Besar kemarin Bu. Nah, disitulah saya dinas. Ngeri-ngeri sedap. Nah, yo, sebelum dari Aceh saya dinasnya di Kedari Kota Bengkulu. Setelah dari situ mungkin atau pimpinan mengabdilah dulu kaum. Setelah saya ditaruh di situ Bu, mengabdinya saya di situ Bu, sholat, yo ngaji, ikut aja. Sampai di sini masih juga sholat, tapi tidak sekencang di situ. Ya, Bengkulu kota lah asli. Sukunya Lembak Bu, saya. Col. Kalau dia itu Lembak. Nah, jadi saya di sini juga bersama teman-teman saya
yang pakai baju hijau tuh Pak Wendy Satria Ferry, asalnya Padang kok, kurang minang lama. Nah, sebelum dari Siko, ya dia dinas di Riau. Nah, baru ke Bengkulu Utara. Selanjutnya itu Bu Rizka, aslinya orang Palembang Bu, dinasnya di Bengkulu Utara juga, staf intelijen. Yang Pak Wendy jaksa fungsional. Terus yang di belakang tuh Pak Hafiz yang kacamata tuh Bu. Itu orang Curug. Dinasnya di Kejari Bengkulu Utara juga. Nah, mungkin Bu, untuk persingkat waktu Pak, saya untuk materi nanti disampaikan oleh Pak Wendy untuk materi. Nah, untuk sesi tanya jawab, kelak siapa yang lebih paham, saya atau Pak Wendy? Mungkin Ibu yang paham, boleh Ibu nanya, boleh langsung jawab, boleh Bu. Jangan itu lah Pak, tidak lemah langsung yang. Nah, mungkin langsung aja Pak, Ibu pada Pak Wendy Satria Ferry, kami persilakan. Izin Pak Kades, Pak Camat, Pak Razak, saya mungkin berdiri di depan aja biar lebih enak santai Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan ke Bapak Ibu sekalian, tak karena kata saya, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wendy Satria Ferry SH. Saya jaksa fungsional pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, yang dimana sebelumnya saya dinas di Riau, tempatnya di Kejaksaan Negeri Rokan-Hulu. Saya di Bengkulu ini baru 10 bulan, lamanya saya di Riau. Mungkin saya pada hari ini lebih banyak sharing pengalaman saya sebagai jaksa di bidang intelijen, khususnya terkait permasalahan desa. Dan mungkin saya nanti akan mempercepat juga beberapa slide terkait materi, karena saya pengen lebih banyak adanya tanya jawab nanti terkait permasalahan yang ada di desa. Ya, silakan X. Adapun yang kita bahas pada hari ini terkait yang pertama itu pemerintahan desa. Kemudian yang kedua kita membahas terkait pembangunan nasional. Yang ketiga terkait diskresi. Yang keempat terkait apa itu hukum secara umum. Kemudian yang kelima subjek hukum. Yang keenam perbuatan melawan hukum. Yang ketujuh yaitu korupsi. Dan yang kedelapan adalah kolusi dan nepotisme. Yang pertama kita masuk dalam kategori pemerintahan desa. Pemerintah desa Bapak Ibu sekalian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimana pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dari kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Kejaksaan Kabupaten Bengkulu Utara yang kami hormati, desa yang hormati, dan Bapak Camat yang saya hormati. Saya ini akan bertanya tapi di luar dari tema yang disampaikan tadi Pak. Ini masalah lalu lintas Pak. Kami sering sebagai seorang supir, di posisi kami sudah benar dan berhenti, itu langsung ditabrak oleh motor. Jadi sering kalau kami di sidang itu mengatakan kami supir itu kelalaian. Yang saya mau tanya di mana kan letak kelalaian kami itu Pak? Itu aja. Mohon izin Pak Ketua, Pak Azhan. Jadi posisi mobilnya tuh berhenti di sebelah kiri. Motor mundur. Meninggal orangnya? Meninggal. Jadi sudah pernah ikut sidang? Sudah pernah ikut sidang? Putusannya? Enggak, putusan pengadilan? Putusan pengadilan? Bersalah. Bapak yang kena atau orang? Oh, teman. Di Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 60 itu dijelaskan bahwa menurut pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar, bumi air itu punya negara, baliknya ke negara lagi. Nah, itu menyelesaikan dengan tubuh itu. Izin menambahkan Pak. Balik negara. Jangan kamu negara lagi. Mungkin ada Pak Wendy menambahkan. Mungkin saya mau menambahkan sedikit Pak Camat.
Di tahap adat tidak selesai, di tahap desa juga tidak selesai, dan otomatis masuk ke tahap Pak Camat. Saya bukan minta tanggapan saya, minta koordinasi. Saya juga kebingungan menyampaikan itu. Jadi kalau saran saya Pak Camat, orang yang bertikai ini, Pak Camat duduk di kantor, kemudian ajak dia main ke BPN. Kita cek ini tanah ini statusnya milik negara kah, atau memang ada pemiliknya sebelumnya.